kalau misalnya mencari untuk putranya atau untuk mencari untuk dia untuk mencapai kesuksesan, jangan ragu-ragu lagi. 32 fakultas yang ada di Indonesia sekarang ini sudah bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya, termasuk Bakti Wiyata ini. Assalamualaikum, salam sehat untuk semua Sobat Bakta dimanapun Anda berada. Nah, Sobat Bakta, hari ini saya tidak sendirian loh. Saya ditemani oleh dua narasumber yang hebat dan luar biasa, yaitu Profesor Dr. Muhammad Rubianto, Dr. Gigi MS, spesialis periodonsia konsultan. Beliau selaku Dewan Penyantun Yayasan Bakti Wiyata. Dan juga Dr. Gigi Afrida Nurmalasari MKes, beliau selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Ruby dan juga Dr. Afrida. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat Mas Agus. Salam sehat Prof. Sehat. Dan juga Dr. Afrida. Selamat datang Prof. Ruby dan juga Dr. Afrida di podcast IIK Bakta. Hari ini kita mau ngobrol sersa nih Dok, alias serius tapi santai. Nah, obrolan kita nanti seputar program-program apa saja yang ada di FKG IIK Bakti Wiyata. Seperti itu. Nah, mungkin Prof. Ruby dan juga Dr. Afrida bisa memberikan informasi langsung nih kepada Sobat Bakta yang sedang mendengarkan podcast kita hari ini untuk Fakultas Kedokteran Gigi Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri yang sedang mendengarkan podcast hari ini. Kira-kira FKG IIK Bakti Wiyata sendiri sudah berdiri berapa lama nih Dok? Silakan, mungkin dari Prof. Ruby terlebih dahulu. Mengenai tahun ya, tahun itu nanti Bu Afrida itu yang jelas ya, karena saya masuknya. Tapi yang jelas bahwa saya itu ikut mendirikan FKG Bakta ini ya, jadi ikut mendirikan ya. Saya ikut mendirikan bersama yayasan pada waktu itu Pak Bambang ya. Saya mendirikan FKG ini dengan satu tujuan atau satu harapan bahwa nanti di Kediri itu ya, Kediri ya, ada satu institusi pendidikan atau fakultas kedokteran gigi yang cukup bisa diandalkan di Jawa Timur gitu. Kenapa? Karena cukup diandalkan. Karena FKG ini mempunyai satu ciri khas, yaitu ciri khasnya itu selain dia itu mengajarkan yang tidak ada di tempat lain, yaitu obat-obat tradisional yang harus dikuasai oleh lulusannya. Yang kedua, pengelola FKG atau institusi IIK ini semuanya adalah orang-orang yang sangat tulus di dalam mengembangkan pendidikan. Dan saya tertariknya pada waktu itu, kita pada waktu ya kira-kira 20 tahun atau 10 tahun lalu itu ada ketimpangan mengenai kualitas pendidikan maupun kuantitas antara Indonesia bagian barat dan bagian timur. IIK ini satu-satunya yang saya lihat itu concern untuk mengembangkan yang Indonesia bagian timur. Banyak murid-muridnya dari NTT, dari Timor, semuanya itu masuk ke situ. Harapan saya dengan adanya IIK plus Fakultas Kedokteran Gigi ini, nanti Fakultas Kedokteran Gigi ini bisa mempercepat keseimbangan ini. Gitu. Jadi ini supaya sudah berjalan pada waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah meluluskan banyak lulusan yang sudah bekerja di mana-mana saya kira ya. Mungkin dari Dr. Afrida ada yang ingin menambahkan Dok terkait mungkin program studi yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi. Silakan Dok.
Iya, matur nuwun Dr. Eko, Prof. Rupi. Nggih, betul yang disampaikan Prof. Rupi. FKGIIK ini berdiri tahun 2006 nggih, Prof. Ya, 2006. Nggih, 2006 berdiri dengan digawangi oleh Prof. Rupi dan teman-teman. Waktu itu masih saya ingat almarhum Pak Joko, almarhum Pak Bambang nggih, Prof. Dari UNER semua ya. Nggih, dari UNER semua. Kurang lebih nggih sampai sekarang sudah 15 tahun, dan di FKG ini kita punya 3 prodi, yaitu D3 Teknik Gigi, S1 Kedokteran Gigi, dan profesi dokter gigi. Alhamdulillah sejauh dari awal berpijak saya di IIK maupun dari berdirinya FKG ini sudah cukup berkembang. Dulu awal-awal itu muridnya mahasiswanya masih 26. Kemudian alhamdulillah sekarang di atas 100, rata-rata 100 setiap angkatannya. Dan alumninya juga alhamdulillah sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 250-an, sudah menyebar di seluruh Indonesia. Juga alumni-alumninya alhamdulillah sudah banyak yang mengembangkan diri, ada yang sekolah lanjut seperti mengambil S2 ataupun spesialis. Jadi alumni IIK ini sudah dari belahan barat, timur, utara, selatan, dari ujung ke ujung Indonesia sudah lengkap insya Allah. Dari semua penjuru Indonesia ya, Dok. Oke, sudah. Dokter Afrida, mungkin bisa dijelaskan juga, Dok, untuk akreditasi yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi, Dok. Ya, alhamdulillah sampun akreditasi B ke depan. Semoga saja nanti apa yang kita upayakan ini bisa terkabulkan, bisa terlaksana, begitu Dokter Eko. Nah, kita kan sedang mengalami masa pandemi COVID-19 ya, Dok. Nah, kira-kira nih dari segi biaya perkuliahan dulu ya, apakah di FKG IIK Baktiwiyata biaya kuliahnya ini masih terjangkau untuk Sobat Bakta di seluruh penjuru Indonesia? Mungkin dari Dr. Afrida terlebih dahulu. Silakan, Dok. Insya Allah FKG IIK ini masih terjangkau, masih cukup baik lah. Kemudian untuk fasilitas lab kita sudah lengkap, fasilitas untuk kegiatan praktikum ilmu kedokteran dasar kita juga sudah ada, dan RSGM. Dan untuk kurikulum kita sudah mengikuti kurikulum sesuai dengan SKDGI. Jadi sistem pembelajaran kita memang hybrid ya, kita menggunakan sistem pembelajaran luring dan daring. Memang di IPDG manapun itu pasien itu masih menjadi kendala, tapi alhamdulillah insya Allah hal ini bisa disiasati oleh teman-teman mahasiswa dan juga dosen-dosen di FKG gitu, Dokter Eko. Ya, baik. Terima kasih Dr. Afrida. Saya ke Prof. Rupi ini. Tadi Prof. Rupi sudah menjelaskan ya, Prof, bahwa mahasiswa kita itu bukan hanya terfokus pada Pulau Jawa, tapi juga ada dari Kalimantan, Sumatera, NTT, NTB, Bali, dan Papua ya, Prof. Bagaimana, Prof, tanggapan Prof. Rupi terkait hal ini? Apakah dari segi pembiayaan itu masih dapat dijangkau oleh Sobat Bakta yang dari luar Jawa, Prof? Monggo silakan. Pada waktu kita mendirikan FKG Bakta ini ya, itu saya hanya berpikir pada waktu itu bahwa demand atau kebutuhan mengenai tenaga kesehatan, khususnya dokter gigi itu masih sangat kurang gitu. Jadi oleh karena pada waktu itu Kediri ingin mendirikan FKG, langsung saya dukung begitu. Karena masih sangat kurang sekali. Untuk Indonesia yang 250 juta pada waktu itu kita hanya punya 12 fakultas kedokteran gigi. Jadi masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena pada waktu itu kita bersama Aldogi membuka fakultas kedokteran gigi baru ya.
Akhirnya sampai sekarang ini ada sekitar 30 lebih fakultas kedokteran gigi tersebut ya. Jadi sebetulnya 30 fakultas kedokteran gigi itu sebetulnya masih kurang Mas, masih kurang karena contohnya di India itu dia penduduknya 700 juta, itu fakultas kedokteran giginya ada sekitar lebih dari 300 fakultas kedokteran gigi. Jadi IIK Bhaktiwiyata dengan 30 yang lainnya itu negeri atau tidak negeri itu masih sangat kurang kalau memproduksi dokter gigi untuk bisa melayani 270 juta rakyat Indonesia. Sekarang ini yang jadi problem pada waktu itu, tadi sudah disinggung adalah masalah biaya kan. Itu sebetulnya begini, pada waktu saya di PTN itu, masalah biaya ini juga jadi problem. Tapi kita atasi pada waktu itu begini, kalau seseorang itu sekolah di luar negeri ya, itu untuk masuk atau sekolah di medicine atau sekolah di dentis itu sebulan itu mengeluarkan uang sekitar 30 juta Mas, sebulan itu. Nah kalau 10 atau berapa semester itu berapa coba itu? Kalikan saja, sebulan 30 juta dikalikan dengan 12 atau 10 itu 300 juta kali 6 itu sudah berapa? Itu 2,1. Sedangkan di kita ini sebetulnya 150 atau 100 juta itu untuk sekian semester gitu. Jadi bagaimana perbandingannya? Jadi kalau biaya itu saya kira masih cukup murah ya, cukup murah. Saya kemudian orang di sini itu mesti cari yang paling murah, paling bisa murah ya, tapi boleh murah tapi tidak murahan, saya bilang gitu. Bagaimana caranya? Saya pada waktu itu melihat peluang di FKG IIK itu yang didirikan di Kediri. Di Kediri itu tempatnya kan nyaman, aman ya, kan semuanya enak gitu, sejuk, dan biaya hidupnya murah. Jadi digabung sebetulnya antara kebutuhan yang katanya tadi relatif mahal dengan biaya hidup yang murah, otomatis itu nanti bisa terjangkau gitu. Satu. Yang kedua, nanti ini kalau pengelolanya ini kan sangat berpengalaman ya. Mungkin bisa ada beasiswa atau cara dengan mencicil gitu kan, itu jadi jauh lebih murah lagi gitu. Kediri itu melakukan itu Mas Eko, jadi melakukan penekanan biaya sampai seperti itu. Jadi saya hormat sekali dengan saya bekerja sama dengan pengelola yayasan yang tulus, dia memang menginginkan bahwa untuk mencerdaskan bangsa ini betul-betul dari hati begitu ya. Jadi cari jalan yang paling baik bagi itunya. Banyak orang tua kita, orang tua maupun mahasiswa itu kebingungan, panik. Bagaimana caranya mencari fakultas, anak saya mau disekolahkan mana yang baik, yang murah, yang ini masuk negeri berjubel Mas ya. Nah sekarang ini sebetulnya sudah dibuka peluang dengan adanya IIK Bhakta ini atau FKG-nya ya. Yang mau masuk FKG itu ya, biasanya kalau masuk di tempat di negeri itu antri Mas, itu pendaftarnya ribuan itu. Sedangkan di Jawa Timur itu kalau tidak salah negerinya cuma 1 atau 2 gitu, 2. Swastanya bisa dihitung. Itu diterima semua aja masih tidak cukup itu, tidak bisa menampung begitu. Jadi sebetulnya untuk para orang tua atau calon mahasiswa harus bersyukur dengan adanya IIK tentang kesehatan ini semuanya. Jadi ini sebetulnya peluang terutama di daerah-daerah Indonesia yang maaf ya, daerah-daerah yang tepi-tepi ini kesempatan. Kalau misalnya mencari untuk putranya atau untuk mencari untuk dia untuk mencapai kesuksesan, jangan ragu-ragu lagi. 32 fakultas yang ada di Indonesia sekarang ini sudah bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya, termasuk Bhaktiwiyata ini. Lah sekarang mudah-mudahan ini yang cerdas ini Indonesia Timur tadi itu mendaftar. Yang kedua adalah sekitarnya itu, Kediri dan sekitarnya itu yang memanfaatkan ini. Karena sudah dekat, biayanya
artinya kualitasnya akreditasi ya, terjamin. Prof. Ya. Kenapa? Jadi ini sebetulnya solusi, Mas, solusi. Jadi solusi buat kita bisa membantu para orang tua dan calon mahasiswa itu untuk mencapai cita-citanya tadi. Jadi itu saya kira itu. Buktinya di IKA sudah ada 250. Tadi Bu Afrida ngomong 250 lulusan 250 kan? alumni. Ada yang Iya, sudah Prof. masuk di spesialis di tempat saya itu di Spesialis. Perio itu ada 2 itu. Itu dari IKA ada 3 di Perio loh Mbak Afrida. Itu sudah masuk. Sekarang itu kembali ke NTT, ada yang kembali ke kemana itu jadi kepala puskesmas, jadi itu dari IIK gitu. Jadi saya kira ini kesempatan buat semuanya ya, terutama Bu Dekan ini tolong ini kitohnya itu kita mencerdaskan yang terutama tadi yang dari Indonesia Timur supaya Timur dan Barat ini tidak jomplang, Mbak. Karena biasanya universitas terkenal itu semuanya dari Barat semua, gitu ya. Jadi kalau mereka ke Barat kejauhan, makanya di Timur itu kita fasilitasi. Ya, diambil di situ. Jadi itu kira-kira. Jadi untuk para orang tua ya, para calon mahasiswa, jangan ragu-ragu lagi. Kalau sekarang mau ada kesempatan dekat di situ, cari peluang yang paling rumahnya paling dekat di situ, biayanya bisa paling terjangkau, terus kemudian kualitasnya juga terjamin, gitu. Itu ngapain? Kalau saya ya langsung saya sekolahkan anak saya gitu sebagai pilihan pertama masuk misalnya farmasi atau kedokteran gigi ya pilihan pertama IKA, langsung saya ke situ, sudah aman kan? Nggak nyari nanti buka hasil apa itu UMPTK apa? Hasil tes apa itu? SNPTN itu sampai orang tuanya sampai setengah mati itu ya. Padahal biaya itu relatif nanti murah itu. Dan FKG di Kediri itu tepat sekali. FKG-nya kelihatannya mahal, tapi sebetulnya bisa disiasati menurut Bu Afrida tadi kan. Tapi biaya yang di situnya di Kedirinya kan cukup murah itu. Jadi sehari-harinya itu dan sebagainya kan. Dan Kediri sebentar lagi ada lapangan terbang, dekat kemana-mana kan sudah dekat. Betul, 1 jam udah nyampe gitu. Jadi saya mohon Bu Dekan nanti bisa memanfaatkan kelebihan dari IKA ini. Saya kira itu Mas Eko dari saya sementara ini. Ya, baik, terima kasih Prof. Ruby. Sangat luar biasa penjelasannya. Baik, saya ke Dr. Afrida. Tadi sebetulnya sudah dibahas sedikit oleh Prof. Ruby terkait keunggulan FKG di bidang herbal ya, Dok. Nah, untuk implementasinya sendiri bagaimana, Dok? Dan terkait dengan kondisi pandemik ini, apakah ini masih bisa diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan dokter gigi di FKG IIK? Unggulan kita di FKG IIK Bhakta ini memang salah satunya adalah Batra, di mana Batra ini kita di beberapa mata kuliah tentang bahan tanaman obat tradisional itu kita berikan di beberapa mata kuliah seperti di biomaterial, di prostodontia dan sebagainya, dan kita juga ada mata kuliah khusus tentang Batra. Nah, pengembangan riset kita itu ke arah desinfektan. Nah, di mana di era pandemi kita tahu desinfektan banyak sekali dicari, juga sangat sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok. Nah, di sini di IIK Bhakta ini, di FKG kita ini, kita memang mengembangkan desinfektan yang berbahan dasar obat-obatan tradisional, tanaman-tanaman asli Indonesia, begitu Dr. Eko. Jadi memang insya Allah kita cukup bisa bersaing, cukup bisa berkembang di era pandemi ini, apalagi ya itu tadi di era pandemi kita desinfektan itu sudah merupakan bagian pokok, dan di IIK, di FKG IIK Bhakta ini desinfektan memang merupakan salah satu program unggulan kita sejak akreditasi yang pertama. Jadi sejak tahun 2009 itu kita memang mengangkat proyek kita adalah desinfektan sebagai program unggulan. Selain juga pengembangan bahan-bahan tradisional
untuk pengembangan bahan-bahan kedokteran gigi, seperti kedepannya kita akan ke arah fiber berbahan dasar alam. Pengembangannya seperti itu, Dr. Eko. Baik, terima kasih Dr. Afrida. Berarti dapat dikatakan ya Dok, bahwa tujuan akhir dari pendidikan kedokteran gigi di FKG IIK Bhaktiwiyata adalah peserta didik saat ini dipersiapkan untuk menjadi dokter gigi yang unggul dari segi penguasaan iptek kedokteran gigi dan juga berkarakter ya Dok ya. Ya. Dan pastinya peserta didik juga dipersiapkan mentalnya untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun. Begitu ya Dok ya? Ya, betul Dr. Eko. Jadi kita juga mensupport adik-adik mahasiswa ini untuk berorganisasi, untuk membentuk karakter mereka. Juga kita ada kegiatan-kegiatan rutin yang insya Allah bisa membantu pembentukan karakter, pembentukan akhlak yang baik. Seperti kita juga ada acara pengajian, doa bersama dan sebagainya, juga ada kegiatan-kegiatan olahraga dan sebagainya yang mendukung karakter, hobi, dan nantinya mungkin itu bisa menjadi pekerjaan lain bagi teman-teman dokter gigi nantinya. Mungkin bisa saya tambahin ya, Pak. Iya, silakan. Jadi mengenai herbal tadi ya, waktu itu saya berpikir begini. Sebagai perguruan tinggi swasta, kita ini swasta. Swasta itu kalau bekerja harusnya dia inovatif, kreatif, adaptif, dan kolaboratif. Ditunjang oleh satu keadaan integritas, disiplin, kejujuran yang tinggi ya. Jadi harus khas. Kita sebetulnya pada waktu itu tidak mengarah ke arah 100% tradisional, obat tradisional yang ada di Indonesia saja, tapi sebetulnya obat tradisional yang sudah terkenal di dunia itu adalah tradisional Chinese medicine ya. Itu yang terkenal itu terkenal. Lah itu kita ingin menggabungkan tradisional Chinese medicine atau sebagai pengetahuan untuk bisa dijadikan sebagai karakter, salah satu ciri dari kita. Jadi harapan saya nanti silakan tradisional Indonesia tadi dikembangkan, tapi standarisasi atau keunggulan yang ada di tradisional Chinese medicine itu dijadikan standarnya ya. Dan nanti mahasiswa itu diarahkan pada waktu dia mengadakan penelitian untuk jadi end produknya itu adalah tradisional Indonesian yang berstandar medicine Chinese, itu yang sudah ada itu. Ini enggak ada di seluruh Indonesia, enggak ada yang seperti itu Mas gitu loh. Jadi ini khas kita ini sebetulnya gitu. Jangan sampai melear dari itunya. Dan sekarang bersyukur ini sudah bisa, kita bersyukurnya kita punya farmasi yang kuat ya. Tenaga-tenaganya juga handal itu yang bisa. Nah, nanti kita keluarkan itu sebagai produk unggulan kita. Jadi mahasiswa kita itu nanti lulus ya, itu punya unggulan, punya produk yang bisa dipatenkan dari traditional Indonesian Chinese medicine tadi itu. Satu gitu. Yang kedua yang saya komentari, itu mengenai berkarakter, Prof. Ya itu end produk kita itu ya. Begini Mbak, selalu kita itu terkecoh ya. Kalau masuk ke kedokteran gigi itu pasti jadinya seorang dokter gigi gitu. Enggak, kalau kita masuk di kedokteran gigi, di teknologi, di pertanian, end produknya itu adalah kita mendidik seorang intelektual dulu. Karena itu ada sarjana kedokteran gigi. Ya kan, sarjana kedokteran gigi kan dia nggak boleh praktek. Itu dididik intelektualnya dulu, sebagai seorang intelektual, kaum cerdik pandai. Ya. Profesinya adalah bisa dokter gigi, bisa dokter umum, bisa insinyur, bisa. Jadi kita ini setara, ya. Jadi pada waktu saya nguji S3 itu,
antara dokter gigi, dokter umum, dokter hewan itu tidak ada bedanya. Jadi kita tuh membedakan antara mahasiswa dengan bukan mahasiswa itu adalah kita ini mendidik supaya mahasiswa itu bisa berpikir ilmiah. Dia ini adalah seorang intelektual itu kaum cerdik pandai. Gitu. Lah cerdik pandai itu ada 3 yang harus dididik. Ilmu pengetahuan teknologinya, moralnya, dan seninya. Ini tidak bisa dirubah ini. Ya seni ini, makanya kayak saya sedang melengkapi diri di bidang seni ini. Itu podo kabeh, sarjana kedokteran gigi, sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana itu semua itu cerdik pandai. Baru profesinya itu yang dimasuki ilmu-ilmu tentang profesi profesional. Dia jadi ekspertis, seorang yang ahli. Dan saya yakin semua ternyata dosen-dosen di IKA itu sudah mengajarkan keduanya ini. Lah buktinya sudah ada SKG dan satunya adalah profesinya dokter gigi. Ini akademik itu intelektual gitu ya. Tolong ini dan IIK itu sebetulnya sudah mengarah ke situ, Mas. Contohnya skripsinya sudah banyak. Skripsi itu adalah bukti bahwa mahasiswa itu sudah bisa berpikir ilmiah, dia bisa jadi seorang cendekiawan, dia juga bisa berpikir sebagai seorang profesional atau ekspertis. Saya kira itu Mas Eko tambahan dari saya. Baik, terima kasih Prof. Yeah. Nah, pastinya untuk implementasi kurikulum pendidikan kedokteran gigi yang sudah kita bahas tadi tidak terlepas dari dukungan sarana, prasarana, dan juga SDM terkait dosen. Nah, saya ke Dr. Afrida sekarang. Bagaimana Dok untuk fasilitas terutama laboratorium dan juga rumah sakit gigi dan mulut yang ada di FKGI IIKA Bhaktiwiyata? Gitu. Terima kasih Dr. Eko. Insya Allah kita untuk laboratorium, ruang-ruang lab sudah terlengkapi. Kemudian kita juga terus melengkapi dengan teknologi-teknologi terbaru. Karena bidang kita kedokteran gigi ini juga beradu cepat dengan teknologi yang beredar di luar, apalagi dengan alat-alat kedokteran gigi begitu nih. Kemudian di RSGM, terutama di era pandemi ini juga sudah disiapkan alat-alat pendukung untuk perlindungan diri, juga untuk perlindungan pasien di era pandemi. Jadi alat-alat di RSGM sudah dilengkapi untuk menciptakan zona negatif di RSGM, dan insya Allah cukup untuk menampung mahasiswa-mahasiswa kita berpraktek di RSGM maupun di lab-lab yang ada di tempat kita. Ya, baik Dok. Terkait era pandemik COVID-19 ya Dok, apakah nanti ada arahnya ke virtual laboratori seperti itu Dok? Ke depan akan kita buat seperti itu karena di era pandemi ini juga bukan hanya memberikan kita ujian, tapi memberikan kita pembelajaran baru. Selama ini kita kan pembelajaran hanya tatap muka aja dengan metode begitu-begitu aja, tapi ternyata dengan pandemi ini kita selain diberi ujian, kita juga diberikan kemampuan berpikir, kemampuan beradaptasi sehingga menemukan suatu metode-metode baru yang lebih menarik untuk pengembangan pembelajaran. Nanti ke depan kita akan pembaruan-pembaruan, perbaikan-perbaikan yang bisa kita gabungkan. Jadi misalnya setelah nanti pandemi ini berakhir, ada sesuatu yang baik dari pandemi ini yang masih akan kita lanjutkan. Begitu. Ya, betul, luar biasa. Berarti bisa dibilang ya Dok, IIKA Bhaktiwiyata ini konsen sekali ya Dok, supaya lulusan dari fakultas ini benar-benar menguasai teknologi dan tidak gagap teknologi kedokteran gigi. Jadi benar-benar sangat konsen sampai semua laboratorium pun juga ada di sini. Nah, kadang-kadang Sobat Bhakta itu pengen daftar Dok, tapi mereka itu masih galau Dok. Kadang mereka itu masih mikir kira-kira nanti di FKG kendalanya itu banyak Dok.
cari pasien, kemudian requirement-nya banyak. Nah, kira-kira gimana dok? Kendala-kendala dan juga solusi-solusi yang mungkin bisa dibagikan untuk Sobat Bakta yang ada di luar sana. Suasana kekeluargaan ya. Jadi lebihnya kita ini, dosen-dosen kita ini banyak yang muda. Jadi sepantaran usianya tidak jauh beda dengan mahasiswanya. Ini juga merupakan salah satu kelebihan di mana di sini hubungan antara dosen dengan mahasiswa akan lebih akrab. Nah, di sini suasana kekeluargaan, nuansa kekeluargaan ini dapat juga menampung curhatan-curhatan mahasiswa gitu ya dok. Sehingga apapun keluhan mahasiswa kita bisa siasati bersama. Jangan khawatir, insya Allah kalau di IIK itu dosen-dosennya sangat-sangat welcome. Apapun keluhan mahasiswanya ditampung, dibantu untuk menyiasati. Kalaupun ada kesulitan pasien, saya kira bukan hanya di IIK saja, di hampir seluruh IPDG di Indonesia itu mengalami kesulitan itu. Tapi dengan adanya FKG IIK Bakta ini kita punya nilai plus, dosen-dosennya masih muda, masih aktif, cukup welcome dengan mahasiswa. Juga kita di FKG IIK Bakta ini lingkungannya didukung dengan banyak pesantren yang juga merupakan jejaring kita, yang mana santri-santrinya bisa kita rawat. Jadi permasalahan-permasalahan ini insya Allah bisa disiasati begitu. Ya, dari 250 lulusan dokter gigi tadi dok, kira-kira dokter Afrida masih kontak-kontakan nggak dok dengan mereka? Dan kira-kira apa yang mereka ceritakan setelah mereka itu lulus dari FKG IIK Bakti Wiyata? Alhamdulillah masih. Terutama angkatan-angkatan awal itu cukup dekat sekali. Alhamdulillah masih. Beberapa ada yang sudah dokter gigi spesialis sudah kembali ke NTT, ada yang menjadi dokter polisi di Kalimantan, ada yang menjadi PNS juga di Kalimantan, ada yang pulang kembali ke Timur Leste juga sebagai pengajar dan juga praktisi. Alhamdulillah bekal yang kita berikan kepada mahasiswa yang tidak hanya bekal berupa pendidikan di kedokteran gigi saja, tapi mereka mengatakan bahwasanya karena kita menganggap anak-anak kita ini seperti keluarga, nah itu akan dibawa mereka ketika mereka kembali, jadi tidak menyulitkan mereka untuk beradaptasi di dunia kerja. Jadi nuansa kekeluargaan yang kita ciptakan itu membuat mereka lebih fit. Jadi luar biasa ya dok untuk profil lulusannya. Mungkin dari Prof. Ruby ada yang ingin ditambahkan Prof? Saya kira begini, tadi itu memang sebagai PTS yang diutarakan oleh Bu Dekan itu luar biasa. Ya, memang harus seperti itu. Dan yang kedua, dosen-dosennya tenaganya muda-muda semua. Lah itu, saya senang bekerja dengan anak muda gitu ya. Karena anak muda itu semangat tanpa sambat, semangat disik sambate keri nanti gitu ya. Itu yang menyebabkan kita semangat bekerja. Tapi yang lebih aktual lagi ya, bahwa di IIK itu sebetulnya akan saya lihat itu dari pengelolanya sendiri ya. Pengelola itu dari yayasan, dari pimpinan, dari dosennya ya. Itu semuanya itu adalah semua itu mempunyai satu komitmen dengan integritas yang tinggi, disiplin, jujur ya. Jadi pengelolaan itu sangat berpengalaman gitu. Itu yang penting itu. Karena IIK Bakti Wiyata sejak SMK ya, kalau tidak salah SMK itu sudah 36 tahun itu ya. Jadi sudah satu jaminan, itu suatu proses yang panjang itu satu ya. Kedua, tempatnya itu tempatnya itu sejuk sekali itu tempatnya itu. Nanti kalau orang-orang tua bisa melihat di situ ke situ itu melihat menitipkan anaknya untuk dididik jadi intelektual di situ sebagai profesinya farmasi atau bidan atau dokter, itu dia aman, dia merasa aman tempatnya. Dan yang ketiga,
biaya itu relatif tadi Mas ya, relatif karena bisa ditekan dengan cara tadi kalau dibandingkan luar negeri itu jauh lebih murah. Terus kemudian ditambah lagi biaya di Kediri itu jadi murah sekali. Ya, sangat-sangat murah. Kotanya sejuk, aman dan sebagainya. Dan yang perlu saya tambahkan dari hasil SWOT itu, strength dari kita itu bahwa lulusan itu tepat waktu Mas, banyak yang tepat waktu ya. Jadi enggak. Yang kedua, IP-nya di atas 3 semua itu banyak ya. Dan waktu tunggu kerja itu dia begitu lulus itu sebelum 3 bulan sudah dapat kerja semua itu gitu. Betul ya itu kira-kira Mbak Afrida, coba nanti dilihat di SWOT analisisnya itu ya. Kemudian saya melihat kebutuhan tentang nakes ini masih sangat tinggi, jadi jangan khawatir gitu. Nah, oleh karena itu saya tadi selalu mengingatkan atau memberikan info pada Sobat Bakta bahwa bersyukur Anda di sekolah di mana IIK ini, dan untuk yang menjadi calon mahasiswa pada atau orang tua mahasiswa nggak usah repot-repot, nggak usah support jantung tiap tahun. Ini ada satu tempat ya yang aman, yang bisa membuat cita-cita anaknya dan invest dari orang tua itu nanti itu invest yang bisa segera mencapai kesuksesan itu di Kediri, di IIK Bakta ini, terutama FKG-nya itu pasti ini sudah jaminan ini, ngapain susah-susah gitu. Saya kira tambahan dari saya itu dulu Mas gitu. Ya, terima kasih Prof. Jadi buat Sobat Bakta yang lagi dengerin dan berniat ingin seperti yang tadi dibicarakan oleh Prof. Ruby dan juga Dr. Afrida, langsung saja jangan ragu-ragu untuk mendaftar di IIK Baktiwiyata. Langsung nanti ketemu Dr. Afrida selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi IIK Baktiwiyata. Nah, sedikit nih Prof, dari Prof. Ruby dan juga Dr. Afrida, mungkin gimana nih Prof untuk meyakinkan kembali orang tua dan juga para Sobat Bakta supaya mereka langsung nih daftar di FKG IIK Baktiwiyata tanpa melihat FKG yang lain. Gimana Prof dan juga Dr. Afrida? FKG IIK Baktiwiyata Kediri juga didukung oleh fasilitas-fasilitas yang selalu mengikuti perkembangan ilmu kedokteran gigi terbaru. Jadi jangan khawatir, insya Allah bila putra-putri, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, Sobat Bakta mendaftar di FKG IIK Baktiwiyata Kediri akan menjadi seorang profesional di bidang kedokteran gigi yang unggul dan berkarakter begitu. Dan kelebihan dari IIK Baktiwiyata Kediri dibanding dengan IIK yang lain, keunggulan kita adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Ruby, kita unggul di bidang batra yang berstandar dengan tradisional Chinese medicine yang mungkin tidak bisa dijumpai di tempat yang lain, Dr. Eko. Dan salah satunya di IIK Baktiwiyata Kediri juga diajarkan ilmu akupuntur untuk mengulangi rasa nyeri. Begitu Dr. Eko. Baik, terima kasih. Mungkin dari Prof. Ruby? Baik. Kalau saya dari sisi orang tua dan calon mahasiswa ya, satu kata yang jadi pembuka, aman. Aman. Aman untuk apa? Satu, aman untuk invest. Ya, invest. Karena keluarkan uang banyak itu invest buat anak-anaknya. Sedangkan invest untuk pendidikan, terutama kesehatan itu tidak ada habis-habisnya itu. Teori Maslow bilang itu kebutuhan pokok manusia. Jadi itu aman pertama itu. Yang kedua, selain aman di situ suasananya itu dibuat sebagai rumah kedua dari para mahasiswa. Ya, jadi tidak keluar dari rumah, dia tidak lari, tidak hilang. Tapi orang tua menitipkan anaknya itu pada satu tempat sebagai rumahnya yang kedua. Yang ketiga, yaitu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dekan tadi bahwa semua itu sudah berjalan sesuai dengan keterjaminan SOP pendidikan gitu. Buktinya lulusannya sudah 250 dan menyebar di mana-mana. Nggak usah ragu-ragu ini. Ngapain kita itu cari tempat FKG lain atau gini lain, ya monggo kalau mau silakan. Tapi kalau ada kesempatan mau daftar di sini dengan
pertimbangan tadi ya langsung saja jadi pilihan pertama. Jadi jangan pilih sana, pilih sini. Ini satu hal yang bagus untuk apa? Saya sebagai mantan dekan juga ya dari tahun kan dekan juga ngerti ini. Endi sing apik ambek endi sing ora apik ngerti itu ya. Jadi atau kurang atau gimana ya. Ini pengelolaannya itu SDM-nya itu tulus, mereka itu sangat tulus gitu ya. Sangat tulus gitu. Dan mereka juga akan pasti bisa memberikan sesuatu pembelajaran yang dengan ketulusan itu tadi dengan hasil yang baik begitu. Saya kira itu Mas, jadi tidak usah ragu-ragu lagi. Satu kata, IIK Bakti Wiyata, FKG-nya, kalau FKG-nya saya tahu ya, itu aman gitu ya, langsung saja daftar. Okay, masih ada pendaftaran enggak? Masih ada itu, tolong didaftar. Masalah biaya tidak masalah, nanti bisa diatur itu. Diaturnya gimana? Bisa beasiswa, bisa mencicil itu, tadi bukan mencicil, tadi beberapa kali itu, terutama untuk maaf yang misalnya kurang ada kesulitan biaya dan sebagainya kan. Jadi tidak ada masalah di situ. Monggo langsung menghubungi Dr. Afrida aja sebagai pengelolanya gitu. Saya kira itu Dr. Eka. Iya, baik Prof. Saya tambahin satu Mas ya. Iya, silakan Prof. IIK itu sudah punya kiat-kiat yang kreatif, yang inovatif, yang bisa tetap melaksanakan pendidikan terutama di kedokteran gigi itu di era pandemi ini Mas gitu. Jadi tidak berhenti di situ, itu tetap jalan semua. Gitu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Ruby dan juga Dr. Afrida sebagai narasumber kita dalam acara podcast hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Sobat Bakta yang mendengarkan podcast hari ini. Semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk semua Sobat Bakta. Dan saya akhiri, saya selaku pembawa acara podcast hari ini mengucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.